Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, saya Safira Mufiza dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Yang terhormat Bapak Muhsin Nawawi MA, selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks bahasa Arab madrasah. Dan yang saya banggakan, para pemirsa sekalian. Baik, pada kali ini saya akan melakukan presentasi yaitu dengan menjawab 10 soal esai dengan baik dan benar. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Bagaimana kesesuaian rumusan capaian pembelajaran bahasa Arab dalam dokumen keputusan Dirjen dengan prinsip pendidikan berbasis capaian yang dijelaskan dalam materi ajar? Apakah CP tersebut sudah berorientasi pada demonstrasi keterampilan nyata? Baik, di sini jawabannya adalah CP dalam keputusan Dirjen sebenarnya sudah mengikuti prinsip OBE yang menekankan hasil belajar yang konkret. Namun dalam praktiknya kita harus melihat apakah siswa benar-benar bisa menunjukkan keterampilan berbahasa Arab dalam konteks nyata. Misalnya kalau CP hanya menyebutkan memahami teks Arab sederhana, apakah siswa hanya menghafal atau benar-benar bisa menerapkannya dalam komunikasi? Kita harus memastikan bahwa capaian ini bisa diamati dalam bentuk keterampilan nyata, seperti berbicara atau menulis dengan makna yang jelas. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apakah CP Bahasa Arab di madrasah sudah cukup eksplisit dalam mendeskripsikan kompetensi yang diharapkan? Jika belum, bagaimana cara memperjelasnya agar lebih operasional dan dapat diukur? Nah, jawaban di sini, bagian besar CP sudah cukup jelas dalam menjelaskan kompetensi yang diharapkan. Namun masih ada beberapa yang terlalu umum, misalnya mampu membaca teks sederhana dalam bahasa Arab. Ini kurang operasional karena tidak ada kriteria keberhasilannya. Agar lebih terukur, CP sebaiknya menyebutkan aspek yang lebih spesifik, seperti mampu membaca teks naratif pendek dengan intonasi dan pemahaman yang baik, serta menjawab pertanyaan yang terkait. Dengan cara ini, guru lebih mudah mengukur keberhasilan siswa. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bagaimana keterkaitan antara CP Bahasa Arab di setiap fase, dari A sampai F, dalam dokumen keputusan Dirjen dengan prinsip desain mundur atau backward design? Apakah ada kesinambungan yang jelas dalam perancangannya? Baik, sebenarnya secara umum fase A dan sampai fase F dalam capaian pembelajaran bahasa Arab dirancang untuk membangun keterampilan secara bertahap. Namun dalam prinsip backward design, tujuan akhir harus lebih jelas terlebih dahulu, lalu ditentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Jika CP tidak cukup memperhatikan ini, bisa jadi ada materi yang terlalu banyak di awal tapi kurang mendukung keterampilan tingkat lanjut. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa setiap fase benar-benar menjadi fondasi bagi fase berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Apakah rumusan CP Bahasa Arab sudah mengintegrasikan 4 keterampilan bahasa secara seimbang, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis? Jika tidak, bagian mana yang perlu diperbaiki dan mengapa? Jawabannya, CP memang sudah mencakup menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tapi seringkali kurang seimbang. Membaca dan menulis lebih dominan, sementara menyimak dan berbicara masih kurang mendapat posisi latihan yang cukup. Ini bisa menyebabkan siswa paham teori tapi kesulitan berbicara dalam situasi nyata. Untuk memperbaikinya, perlu ditambah lebih banyak tugas berbasis komunikasi, seperti percakapan langsung, diskusi, atau simulasi interaksi sehari-hari. Kita lanjut ke soal nomor 5. Bagaimana peran CP Bahasa Arab dalam mendukung tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah, yaitu sebagai alat komunikasi global dan alat memahami sumber otentik keislaman. Apakah CP yang dirumuskan sudah sesuai dengan tujuan ini? Latihan komunikasi yang cukup. Supaya tujuan ini tercapai, CP harus lebih banyak memasukkan latihan berbicara dalam konteks keislaman, seperti diskusi hadis, membaca tafsir sederhana, atau membahas artikel keislaman dalam bahasa Arab. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah terdapat kesenjangan antara CP yang dirumuskan dengan kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan keterampilan komunikatif dalam bahasa Arab? Jika ada, bagaimana seharusnya CP tersebut disusun agar lebih relevan? Di sini saya memberikan jawaban bahwa saat ini masih ada kesenjangan antara apa yang dirumuskan dalam CP dan kebutuhan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab. Siswa seringkali bisa membaca teks, tapi kesulitan menyusun kalimat saat berbicara. Ini karena metode pembelajarannya lebih fokus pada teori dibandingkan praktik. Agar CP lebih relevan, perlu ditambahkan lebih banyak
aktivitas interaktif seperti latihan percakapan, bermain peran, atau tugas berbasis proyek yang menuntut siswa menggunakan bahasa Arab secara aktif. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Dalam dokumen keputusan Dirjen, bagaimana aspek pragmatik dan sosiolinguistik dimasukkan dalam capaian pembelajaran? Apakah ada aspek yang kurang mendapat perhatian dan bagaimana cara memperbaikinya? Nah, di sini aspek pragmatik dan sosiolinguistik atau yang kita kenal juga aspek pragmatik itu bagaimana bahasa digunakan dalam konteks atau sosiolinguistik variasi bahasa dalam budaya. Sebenarnya dua aspek ini sebenarnya masih kurang mendapat perhatian dalam CP. Padahal memahami bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai situasi sangat penting. Misalnya, siswa perlu tahu cara menyapa guru dengan cara menyapa teman sebaya dalam bahasa Arab, atau bagaimana menyesuaikan bahasa dalam situasi formal dan informal. Jika ini belum ada dalam CP, bisa ditambahkan latihan-latihan berbahasa ataupun latihan-latihan berbasis skenario komunikasi yang nyata. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Apakah CP Bahasa Arab dalam dokumen keputusan Dirjen sudah mencerminkan penggunaan bahasa dalam komunikasi nyata? Bagaimana cara memastikan bahwa CP yang dirumuskan dapat membantu siswa menggunakan bahasa Arab secara aktif dalam berbagai situasi? Di sini kita perlu tahu bahwa CP seringkali masih berfokus pada aturan dan hafalan, bukan keterampilan komunikasi nyata agar siswa bisa benar-benar menggunakan bahasa Arab. CP harus menekankan praktik berbicara dan menulis dalam konteks autentik. Contohnya, alih-alih hanya menerjemahkan teks, siswa bisa diminta membuat vlog dalam bahasa Arab, menulis email resmi, atau melakukan simulasi wawancara dalam bahasa Arab. Soal nomor selanjutnya, bagaimana strategi asesmen yang dapat diterapkan untuk mengukur ketercapaian CP Bahasa Arab sesuai dengan prinsip asesmen dalam OBE? Apakah CP dalam dokumen keputusan Dirjen sudah mempertimbangkan aspek ini? Jawabannya adalah, dalam OBE assessment seharusnya berbasis performa, bukan sekedar tes pilihan ganda atau esai. Siswa harus diuji dengan tugas yang benar-benar mencerminkan keterampilan nyata. Jika CP masih terlalu teori, asesmen bisa diubah menjadi tugas berbasis proyek seperti presentasi, debat, atau menulis laporan dalam bahasa Arab. Dengan cara ini, CP pembelajaran bisa lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan yang terakhir adalah soal nomor 10. Bagaimana fleksibilitas CP dalam mengakomodasi kebutuhan peserta didik dengan tingkat keterampilan bahasa yang beragam? Apakah CP itu dapat diterapkan secara adaptif sesuai dengan kondisi pembelajaran di madrasah? Jawabannya adalah siswa sebenarnya di madrasah memiliki tingkat kemampuan bahasa Arab yang beragam. CP yang terlalu kaku bisa membuat sebagian siswa kesulitan atau malah kurang tertantang. Agar lebih fleksibel, CP harus memungkinkan diferensiasi. Misalnya dengan menyediakan materi dan tugas dalam berbagai tingkat kesulitan. Dengan begitu, semua siswa bisa berkembang sesuai kemampuannya masing-masing. Sekian presentasi saya mengenai dari 10 soal terkait dengan kurikulum yang ada di dokumen keputusan Dirjen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.